Hai Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cek berkah untukmu di bulan Ramadan. Berkah apa aja? Kalau ingin personal reading, silakan kontak saya ya. Untuk melakukan personal reading itu berbiaya. Oke, tanya-tanya aja dulu harganya ya. Berkah untukmu di bulan Ramadan. Oke, kita minta dulu bantuan kata-kata dari toples ajaib ini ya. Kita minta, kita kocok dulu. Kita minta 3. 1, 2, 3. Oh, itu sudah jatuh. Oke, di sini ada muak, di sini ada kenyang. Aduh, apa ini? Kemudian di sini ada kamulah pemenang. Wah, kamu akan menjadi pemenang dong. Taubatmu berkahmu. Wah, taubatmu berkahmu. Oke, kita baca dulu berkah semesta untukmu di bulan Ramadan, yaitu kamu ya, mungkin di bulan Ramadan kali ini kamu akan menjadi manusia yang sudah insaf ya. Kamu mungkin udah mulai bertobat, mulai insaf, mulai sadar diri ya. Dan kamu udah muak melakukan hal-hal yang gak bermanfaat ya. Akhirnya kamu menjadi pemenang atas hal-hal yang berhubungan dengan cinta dan keuangan. Karena di situ ada dolar dan love ya. Kemudian di sini kamu juga kamu tuh kayak sudah kenyang dengan hal-hal toksik gitu. Jadi kamu udah bersifat toksik juga, apa ya, kamu udah kenyang dengan sifat-sifat toksikmu. Karena kamu udah kenyang dengan karma juga. Kamu mungkin udah mendapatkan pelajaran ya. Kamu udah kenyang dengan pelajaran atau apa ya, karma atas kesalahanmu, sehingga kamu di sini menjadi manusia yang udah bertobat. Akhirnya berkah untukmu di bulan Ramadan ini adalah kamu akan lolos dari fase kehidupan yang toksik, fase kemandekan dan fase kerumitan hidup. Ya, kamu akan melepas dari, kamu akan ada perpindahan fase ini. Jadi hidup kamu akan berubah di bulan Ramadan ini, terlepas dari hal-hal yang kurang mendamaikan gitu. Karena ini tentang taubat ya, berarti kalau kita udah bertaubat kan ya, kita udah mendapatkan kita udah dekat dengan Tuhan ya. Jadi apa-apa tuh dipermudah dalam hal cinta, karma maupun keuangan tuh kita dipermudah untuk menemukan. Jadi kemarin mungkin kita mandek dalam rezeki karena ya mungkin kita belum bertaubat, karena kita masih belum tahu caranya mendapatkan rezeki yang lancar itu gimana ya. Ketika kamu bertaubat, disitulah rezeki kamu terbuka. Ketika kamu juga mulai sadar diri, sadar kesalahan kamu mulai koreksi diri, introspeksi, di situ juga kamu akan mendapatkan cintamu ya, kebahagiaan. Karena mungkin kamu udah kenyang diberikan ujian ya, atau kamu dikerjain oleh semesta supaya kamu tuh sadar ya. Kamu udah kenyang dengan ujian-ujian atas perbuatan, atas kesalahanmu sendiri ya, balasan ya, atau karma atas kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu. Sehingga di sini kamu, ketika kamu bertobat ya, akhirnya kamu mendapatkan kemenangan gitu. Kamu mungkin doa-doa kamu akan diterima di bulan Ramadan ini, insyaallah, amin ya. Jadi dengan begitu kamu akan keluar dari fase burukmu, fase toksikmu, fase rumitmu. Kamu akan mencapai berbagai hal yang menjadi ekspektasi kamu ya. Ini tentang keuangan, mungkin kemarin kamu kecewa banget ya dengan hasil yang kamu dapatkan, tapi di sini tuh kayak kamu udah diuji dengan penghasilan yang kecil, kamu diuji dengan kerumitan, kesulitan dalam rezeki, kesusahan ya. Karena dari situ kamu mulai sadar bahwa oh iya ya, ternyata saya kurang bersyukur gitu. Nah, ketika kamu mensyukuri, maka nikmatnya akan naik, nikmatnya akan lebih
ya rezekimu akan berlimpah gitu. Apapun yang jauh dari harapan kamu kemarin soal keuangan itu akan, ketika kamu bersyukur, dia akan berlimpah gitu ya. Dari sini kamu juga mendapat keberkahan tentang kekuatan diri kamu, makin mandiri, kamu makin cerdas, kamu makin kuat dalam keimananmu, kuat dalam pendirianmu, kamu semakin percaya diri, optimis gitu ya. Kamu tidak takut menghadapi tantangan seberat apapun itu, sebesar apapun itu gitu, karena kamu tetap akan menjadi pemenang ya. Oke, kita lihat lagi berkah semesta untukmu. Saya kocok dulu ya kartunya ya. Berkah semesta untukmu, ini juga sebuah pesan ya, yang membawa berkah, mengartikan berkah untukmu. Beristirahatlah sejenak, regangkan ototmu, makan dan minumlah yang cukup ya. Artinya kamu buka puasa itu jangan terlalu berlebihan ya, istirahatlah yang cukup ya, jangan membuang-buang energi gitu ya, karena ini kan bulan Ramadan, bulan puasa ya. Jadi kamu istirahatlah yang cukup, karena nanti kamu mau harus bangun sholat, bangun ya, menjaga sholatmu. Jadi kamu harus tetap menjaga kebugaran tubuh, memperhatikan kesehatan gitu ya. Kamu diberikan pesan oleh semesta seperti itu. Kemudian regangkan ototmu, artinya kamu nggak usah tegang menghadapi ujian-ujian, kamu nggak akan tegang lagi, karena ya kamu akan diberi kemudahan, keringanan gitu ya. Makan dan minumnya yang cukup, jadi kamu buka puasa itu secukupnya aja, jangan berlebihan, nanti kamu muak, bisa-bisa kamu muak gitu ya dengan apa yang sudah masuk. Terlalu kekenyangan, ini ada kenyang juga kan, jangan terlalu kenyang, karena kamu harus energik menghadapi kemelut hidup yang tiada berhenti ini. Jadi selama bulan Ramadan ini kamu latihlah ya, kayak disuruh latih diri kamu untuk menjaga pola makanmu ya, menetapkan bahwa ya makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kamu latih dari sekarang supaya jadi terbiasa, lepas lebaran nanti tuh kamu udah terbiasa dengan kebiasaan yang teratur ini, yang dianjurkan oleh ya, seperti ya sunnah Nabi ya, sunnah Nabi gitu ya, sunnah Rasul gitu kan. Makan yang cukup gitu, jangan berlebihan, nantinya mubazir gitu kan. Kalau kamu tersudah melatih diri full selama bulan Ramadan ini, nanti jadi kebiasaan baik untuk kamu, dan itu akan menjaga efektivitas tubuh kamu ya gitu ya. Itu karena kamu harus energik ya menghadapi kemelut hidup yang tiada henti nanti gitu. Jadi kamu tuh akan diberikan kekuatan jika kamu mengikuti sunnah-sunnah Rasul tuh, kamu akan diberikan kekuatan supaya ke depan nanti menghadapi hidup itu kamu tidak terlalu tegang, kamu tidak terlalu capek, tidak terlalu membuang-buang energi, tidak menggunakan energimu secara mubazir, karena cara kamu memperlakukan diri kamu ya, cara kamu peduli sama diri kamu juga sudah teratur gitu. Ini juga tetaplah rendah hati, tapi jangan pernah merendahkan dirimu. Jadi saya lihat di sini berkah dari semesta adalah kamu mungkin akan diberikan hidayah atau petunjuk atau berkah gitu ya. Kamu diberkati sehingga kamu menjadi pribadi yang semakin rendah hati karena kamu sudah bertaubat di sini ya. Dan tapi jangan pernah merendahkan dirimu, berarti nantinya derajatmu akan naik ya. Nah, ikuti aja nih ya. Tetaplah rendah hati tapi jangan pernah merendahkan diri. Karena dengan begini derajatmu akan diangkat.
mempersingkat dramamu, waktu, energi, dan celotehmu itu berharga. Jadi kamu dianjurkan juga selama Ramadan ini adalah waktunya kamu melatih diri kamu untuk diam, untuk tidak meladeni drama, ya, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, menggunakan energimu sebermanfaatnya gitu ya, yang bermanfaat aja gitu ya. Jadi ya di Ramadan ini tuh kamu bisa dengan kamu menjaga waktumu, waktu ibadahmu ya, nantinya itu akan menjadi kebiasaan ke depan. Karena ketika kamu mampu melatih ini cara-cara yang diberikan semesta ini dengan baik selama Ramadan, maka lepas dari Ramadan itu kamu akan terbiasa dan kamu akan tidak terpengaruh lagi untuk mengikuti pengaruh, atau kamu tidak terpengaruh lagi untuk menggunakan waktu kamu untuk hal-hal yang berupa hiburan yang tidak bermanfaat gitu ya, atau hal-hal yang menguras energi gitu. Karena kamu di sini sudah mau melatih diri, jadi kamu akan diberikan berkah sehingga kamu akan sudah terlatih, kamu udah memiliki prinsip-prinsip detail gitu dalam memanage waktu kamu, energi kamu, mengelola ya mempergunakan energi kamu ya. Dan ya mungkin di sini kamu akan dianjurkan untuk ini kesempatan kamu untuk menjaga kata-kata kamu. Jadi selama dalam bulan puasa ini mungkin kamu itu dianjurkan untuk tidak hanya di bulan puasa aja gitu, di saat Ramadan aja kamu menjaga kata-kata kamu, tetapi setelah Lebaran nanti ya kamu harus tetap menjaga ini, kebiasaan ini tuh kamu bawa ke sana, karena di situ akan ada harga buat kamu. Kata-kata kamu nantinya, suara kamu, kata-kata kamu, waktumu, energimu nantinya akan bermanfaat untuk setelah Lebaran nanti tuh kamu kayak ya, ini kan berkah ya. Jadi kamu akan kalau kamu mengikuti petunjuk semesta ini, maka setelah Lebaran nanti kamu akan makin berharga ya. Waktu kamu itu adalah emas ya. Waktu kamu untuk orang lain itu berharga gitu, kayak orang kayak kayak waktu kamu tuh mahal, jadi waktu denganmu tuh mahal, jadi orang-orang akan merasa untuk bisa bertemu, bisa berbincang-bincang dengan kamu aja tuh susah banget gitu, karena kamu udah menghargai waktu, kamu udah disiplin, kamu udah pintar menggunakan waktu gitu. Jadi kamu tidak lagi membuang-buang energi dan waktu kamu untuk hal-hal yang tidak penting. Makanya orang di sini akan sulit bertemu dengan kamu, karena waktu kamu itu sangat penting untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga aja gitu, hal-hal yang menghasilkan aja gitu ya. Dan kata-kata kamu juga nantinya bakal dibutuhkan, dihargai ya. Kata-kata kamu juga dirindukan gitu, dan bakal menghasilkan cuan untuk kamu nantinya ya. Oke, kita lihat lagi berkah untukmu di bulan Ramadan ini apa aja. Saya shuffle dulu ya kartunya ya. Ini situ tungsi saya ini nggak bisa lagi, nggak bersahabat, jadi tampilannya seperti ini aja, sempit. Oke, kita pilih 3, 1 2 3. Apalagi berkah dari semesta untukmu, atau pesan semesta yang membawa berkah. Kesuksesanmu ini bertahap tapi abadi dan tidak akan jatuh lagi, tetaplah spiritual. Nah, jadi kamu dipesankan oleh semesta bahwa kesuksesan kamu itu abadi loh nantinya, karena dia tuh ya ini memang sulit ya. Mungkin kamu udah mengalami jatuh bangun selama ini ya, dan kamu merasa ini kesuksesan kayak saya kok berhasilnya kok lambat banget gitu. Ternyata semesta bilang bahwa kamu itu tetap akan sukses, tapi semuanya bertahap. Aduh, mati lagi. Kamu itu tetap akan sukses, tapi semua
semua itu bertahap karena dia akan abadi gitu. Jadi yang cepat itu juga cepat hilang, tapi kalau bertahap dan lama prosesnya itu akan abadi gitu. Maksud semesta begitu, berkah untukmu gitu. Kalau kamu sabar, kamu ikuti, ngalir aja ya, ikuti aja tahap-tahapnya, tetap kesuksesan itu menjadi milikmu selamanya dan kamu tidak akan jatuh lagi. Makanya kamu dianjurkan tadi di sini tetap menjaga waktumu, tetap menjaga mengikuti sunat-sunat para nabi gitu kan. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan, mintalah yang jangan berharap lebih gitu ya. Ya semua jangan melakukan hal-hal yang mubazir lah ya. Artinya ya itu semua kan berarti kamu akan spiritual gitu. Kamu akan konsisten dalam spiritualmu, maka diberikan pesan oleh semesta bahwa tetaplah spiritual seperti itu gitu. Seperti yang sudah kamu lakukan sepanjang Ramadan ini. Ada hadiah, ini ada pesan semesta lagi. Ada hadiah spesial setelah menjalani karma leluhur karena kamu dipilih ya. Jadi kamu tuh udah dipilih menjalani mendapatkan karma leluhur. Jadi mungkin selama kamu hidup di dunia ini tuh kamu tuh kayak ngerasa cobaan kamu kok berat banget, ujian kamu kok besar banget, kamu gak seperti orang lain gitu. Hidup kamu kok berbeda dari orang lain, kamu selalu dihujat oleh semesta dengan ujian-ujian yang berat ya. Karena itu sebenarnya kamu sedang menjalani karma leluhur. Kenapa harus kamu gitu ya? Kenapa harus kamu? Karena kamu sudah dipilih untuk mendapatkan hadiah dari yang harusnya yang sudah dimiliki yang sudah pernah didapatkan oleh para leluhur kamu gitu. Jadi misalnya leluhur kamu itu punya ujian juga ya, mereka itu dulunya punya ujian, mereka punya visi misi hidup ya, misi jiwa ya, tentang spiritual dan pastinya ada hadiah untuk mereka kan. Mungkin tentang kelebihannya atau tentang ilmunya yang tinggi, kecerdasan, atau ya kelebihan supranatural atau spiritual ya. Tingkat spiritual yang tinggi yang tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Nah, kamu sudah dipilih untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu gitu. Jadi kelebihan-kelebihan mereka itu akan turun ke kamu. Makanya kamu harus merasakan dulu, diuji dulu dengan karma-karma yang pernah dialami oleh mereka juga dari leluhurnya lagi gitu, leluhur mereka gitu. Nah, sebelum leluhur kamu ini mendapatkan sebuah hadiah spesial atau berupa kelebihan mereka yang berbeda dari manusia biasa, itu mereka dapat ujian dulu yang yang besar. Jadi sebelum mereka itu diberikan hadiah yang spesial berupa kelebihan ya, kelebihan ilmu, kelebihan ilmu yang tinggi, kesaktian, atau kelebihan supranatural ya, pokoknya kesaktian lah para leluhur itu. Sebelum mereka dapat dari karma dulu, menjalani karma buruk dulu dari para leluhurnya, baru mereka mendapatkan kelebihan para leluhur mereka itu turun ke mereka gitu. Nah, akhirnya setelah leluhur kedua itu meninggal ya, berakhir dari dunia ini ya, mereka harus menurunkan kepada anak cucunya tentang kelebihan-kelebihan mereka itu. Nah, dapatnya di kamu dipilih, makanya kamu sering menghadapi ujian yang berat-berat, besar-besar, menyakitkan, yang berbeda dari orang lain, dari manusia biasa. Kayak ujian kamu tuh di luar nalar ya. Kamu sering sedih, kamu sering jatuh bangun, kamu sering berada di titik terendah gitu, sering terpuruk, pokoknya pedih banget lah hidupmu ya, kasihan bingit. Tetapi padahal itu kamu sedang menjalani karma leluhur, karena memang kamu dipilih oleh leluhur kamu untuk menjalankan titahnya ya, mendapatkan
ilmunya ya. Kamu dipilih untuk melanjutkan tugas mereka, makanya kamu akan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi keturunanmu nanti gitu, atau orang-orang di sekitar orang-orang di zamanmu gitu ya. Jadi kamu memang dipilih untuk menjalani karma itu karena kamu akan mendapatkan hadiah spesial yang atau itu kelebihan-kelebihan mereka yang tidak dimiliki oleh manusia biasa gitu ya, ngerti ya. Akhirnya kalian bersatu, dia sudah dicuci oleh semesta atau kalian sudah didukung oleh semesta. Ini tentang cinta. Jadi semesta sudah mencuci dia, seseorang yang kamu harapkan, seorang yang kamu cintai ya, dia sudah dicuci juga oleh karma-karma ya, ajab-ajab, dia diajab atau dia diberikan hidayah juga, makanya dia udah pantas di sini untuk bersatu dengan kamu nantinya. Yang kamu rasa itu mustahil, tapinya bakal bersatu gitu ya. Sebenarnya kamu maunya apa sih? Kita cek dulu ya. Kata hati ya, kata hati cinta, tentang cinta ya, kata hatimu tentang cintamu ya, dan keinginanmu dalam cintamu ya. Kita kepo dulu baru kita baca tentang jawaban dari orang yang kamu fokuskan. Jadi ini kan udah akhirnya kalian bersatu, dia sudah dicuci oleh semesta. Sebenarnya apa masalahnya ya, kita kepo yuk. Ambil 3 ya. Oke, beberapa dari kalian kata hati kalian seperti ini. Dulu aku mengagumimu bagai berlian ya. Sekarang aku membuang bayangmu seperti ludah yang jijik ku injak. Wah, pirih bingit. Mungkin ujian cintamu tuh terlalu berat ya, sehingga kamu udah membenci dia ya. Beratnya mungkin dari perbuatannya, tingkah lakunya ya, sikapnya ya. Dia terlalu banyak menyakitkan kamu, makanya kamu udah jijik lah sama dia gitu ya. Itu kata hati kamu. Dan beberapa dari kalian juga punya kata hati seperti ini ya. Setelah merasakan dikhianati olehmu, aku jadi tak bisa merasakan cinta orang lain lagi. Mati rasa ya kamu, beberapa dari kalian ini ya. Ada lagi beberapa dari kalian tuh punya kata hati seperti ini ya. Dulu aku menganggap cinta itu indah dan mendalam sekali. Sekarang aku merasa lucu, terpingkal-pingkal karena aku pernah sedramatis itu. Hahaha. Jadi kamu tuh kayak udah menertawakan soal cinta, karena dan cinta tuh terlalu pahit ya. Aduh, kamu Aries kok. Ya emang sih kebanyakan Aries tuh seperti itu ya. Mari kita kepo tentang kata hati dia kepada kamu dan keinginan hatinya sebenarnya ya. 1, 2, 3. Kata hati dia. Kuakui diriku memang egois. Jika waktu dapat diulang, aku takkan lakukan itu padamu. Wah, ini berkah nih. Ini berkah nih ya, karena dia ternyata sudah mengakui kesalahannya, keegoisannya, mengakui bahwa dia tuh salah gitu ya. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi itu lagi. Jadi kalian mungkin akan bermaaf-maafan. Jadi ini adalah berkah di bulan Ramadan, yaitu kalian akan bermaaf-maafan nantinya, akan rujuk lagi nih ya. Ya mungkin semesta sudah meridoi itu, Tuhan dan alam semesta meridoi hubungan kalian. Kemudian denganmu aku menyadari ya, beberapa dari kalian ini ada yang berkata begini. Denganmu aku menyadari bahwa betapa berwarnanya hidup ini dan betapa ketenangan itu luar biasa. Oke, berarti dia itu udah mulai menyadari bahwa betapa dengan kamu itu serasa hidup ini terasa berwarna gitu ya. Dan juga betapa dengan kamu itu tenangnya luar biasa, nyaman gitu ya. Dia nyaman dengan kamu. Wah, ini juga berkah dong. Berarti dia udah sadar, diberikan hidayah dong oleh semesta ya, untuk menyadari bahwa kamu itu luar biasa gitu
Kemudian ada lagi kata hati seseorang kepada kamu, aku berpura-pura menghilang, tapi sebenarnya aku ingin dikejar, tolong temukan aku. Wah, ini dia kangen banget sama kamu. Dia sebenarnya tuh tidak menghilang sepenuhnya, tidak menghilang total, ya. Jadi keberkahan untukmu dalam cinta adalah ya, beberapa dari kalian ini dia akhirnya kangen sama kamu. Dia akhirnya ya kangen, ingin dikejar kamu gitu. Ya, dia meminta, mungkin dia berdoa juga ya di bulan Ramadan ini untuk kalian dipertemukan lagi, atau seenggaknya tuh Tuhan mengoreklah hati kamu, menariklah hati kamu, menggerakkan hati kamu untuk mengejar dia. Aduh. Semoga ya kamu tuh mau mengejar lagi, karena saya lihat kamu terlalu pahit tadi ya. Kita lihat kira-kira jawaban semesta atas cinta kalian. Ya, mungkin berkah dari yang diberikan semesta untuk cinta kalian gitu ya. Kita cek berkah semesta tentang cinta kalian. Ada yang harus kau tahu, bahwa kamu tak seburuk yang kau pikirkan. Kalian ini sudah pesimis dalam hal cinta, ya, dalam hal hidup, dalam hal karir kamu, keuangan kamu, tetapi ternyata semesta bilang tidak seburuk itu juga kali ya, karena ya kamu aja nggak sadar gitu ya, bahwa nantinya apa yang kamu hadapi itu ya kan akan ada hadiah untuk kamu, ada hadiah spesial untuk kamu. Jadi jangan berpikir bahwa kamu tuh seburuk itu, atau nasibmu akan seburuk itu selamanya gitu ya. Tidak semuanya seperti yang kamu pikirkan, karena hidup ini kan misteri gitu. Semesta punya apa ya, janji untukmu yang harus ditepati gitu ya. Dan setelah kamu melewati fase-fase buruk itu ya, maka akan diberikan hadiah untuk kamu berupa keberkahan, kelimpahan, kesuksesan ya. Itu tadi sudah keluar semua kartunya ya. Ini juga mintalah sesuatu yang mampu kau handle saja, jangan sampai ditarik kembali. Jadi kata semesta nih ya, kamu mintalah yang sesuai aja, jangan berlebihan, supaya itu tidak ditarik kembali gitu, karena kesuksesanmu itu abadi gitu. Tadi kan udah dikatakan di sini, kesuksesanmu itu bertahap gitu ya, bertahap, dikit demi sedikit. Jadi bersyukurlah yang sedikit itu, karena dia akan naik gitu sampai berkelimpahan gitu ya. Syukuri dulu baru naik lagi gitu, artinya gitu. Karena tetap akan naik dong kalau kamu syukuri gitu ya, karena memang kamu udah dipilih untuk mendapatkan keberlimpahan yang dimiliki oleh leluhur kamu gitu, keberlimpahan iman ya, keberlimpahan kekuatan ya, keberlimpahan perlindungan, keberlimpahan rezeki, kemudahan gitu, kelancaran gitu ya. Kalau sudah spiritual itu ya menang lah kita dari segala arah. Ini kamulah pemenang gitu, dalam hal cinta, dalam keuangan dan karir juga kamu menang dong ini ya. Jadi bersabarlah, ikuti aja, ngalir aja ya. Kemudian di sini juga, ketika kamu menyerah, harapanmu musnah seketika. Ketika kau mencoba bangkit lagi, hayalan indahmu terbentuk menjadi realita. Wow, jadi kamu nggak hanya menghayal aja dong, hayalan kamu tuh bakal menjadi nyata, menjadi realita ya. Jadi kamu jangan menyerah tadi, makanya tadi dibilang semuanya bertahap ya. Kamu gak sedang menghayal kok ya, bertahap, pelan-pelan aja ya. Tapi kalau kamu menyerah, disitulah harapan kamu akan musnah, hayalan hanya akan menjadi hayalan semata ya. Tapi kalau kamu kuat sedikit lagi, kamu sabar sedikit lagi, kamu maju lagi, bersemangat lagi ya, tetap kokoh, tetap berprinsip, tetap maju pantang mundur ya. Nah disitulah kenyataan indahmu terbentuk menjadi realita. Amin. Saya klaim energi kalian untuk saya juga, karena kebetulan saya juga Aries ya. Semoga terjabah di diri saya juga. Amin. Jangan lupa dibagi-bagikan ke teman-teman Aries yang lain juga, kepada zodiak lain aja, tetanggamu ke saudaramu ke, siapa tahu mereka tuh punya pacar atau punya teman
dan teman-temannya lagi tuh ada yang Aries, jadi dibagi-bagikan aja gitu ya. Mungkin mereka membutuhkan juga termotivasi dari pembacaan saya ini ya. Kalau kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau di bagian bawah layar video ini. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp ya. Untuk masalah saya pribadi apapun aman di sini, karena channel ini sudah berdiri sekitar 5 tahun, dan itu selama itu banyak, sudah beribu orang lah yang konsultasi dengan saya, dan masalah saya pribadi apapun aman. Udah banyak sudah yang saya sudah hapus, sudah saya lupa, tetapi sudah saya pelajari semua untuk memperdalam sistem analitik saya terhadap manusia-manusia selanjutnya, jiwa-jiwa yang membutuhkan motivasi, pencerahan gitu ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga cukup resonate untuk kamu, semoga terjabah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah, amin ya rabbal alamin.